Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irenus Pakasi dengan NIM 4520046051, Teknik Pertambangan 2020. Pada video kali ini saya menjelaskan tentang diagram berganda dalam aplikasi SPSS yang telah saya siapkan. Sebelum kita masuk dalam pengolahan datanya, terlebih dahulu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kita masuk di variabel view. Penamaan data atau kode variabelnya itu H, PH, NA, dan K, dan MG, dan CL. Sekarang kita perhatikan bahwa pada label untuk penamaan lengkap pada variabel, yaitu SH, PH, Na, natrium yaitu natrium, K yaitu kalium, Mg dan Mg itu magnesium, Cl yaitu klorida. Sekarang kita masuk ke measure-nya. Kita perhatikan data yang digunakan. Yang digunakan ini adalah semua data skala. Data yang dapat didapatkan dalam satu pengambilan data saja yang bersamaan. Yang dapat disimpulkan di measure-nya adalah skala, 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 dan skala. Kita perhatikan measure-nya itu menggunakan skala. Sekarang kita masuk di data view. Untuk memasukkan datanya itu kita copy, kemudian kita simpan di data view. Di sini kita perhatikan bahwa nilai SH, PH, dan seterusnya merupakan yang perlu kita perhatikan, yaitu kolomnya. Kita masuk ke desimal 1, CL-nya yaitu 1 juga. 0, 0. Data view-nya atau yang kita copy atau kita sepakat dari sesuai dengan data yang ada di dalam aplikasi SPSS-nya. Langkah yang pertama adalah adalah gabungan 3 variabel. Masuk di analis, masuk regresi linear. Kita masukkan variabel independennya dan dependennya. Suhu kita masukkan di independen, pH kita masukkan di independen, dan variabel dependennya yaitu natrium atau Na. Kemudian kita tekan OK. Kita masuk ke standarisasinya pada menu save, lalu kita tekan OK. Di sini kita abaikan dulu outputnya karena ini hanya adalah variabel. Setelah referensinya sudah jelas, kita masuk ujian pertama.
Itu normalitas. Ini pertanyaan atau analisis yang akan kita lakukan pada data ini adalah apakah ada pengaruh suhu dan pH dalam unsur-unsur kimia yang tadi. Yang dimaksud adalah yang terdiri kalium, magnesium, dan klorida. Untuk uji pertamanya yaitu uji normalitasnya. Kita masuk di analis, masuk di deskriptif statistik, lalu kita mengeksplor. Kita memasukkan standar listnya ke independen. Kemudian kita tekan plots, kita centang kotak normality, lalu kita continue, lalu kita oke. Sekarang sudah muncul hasilnya. Sampai jarang outputnya benar-benar ada. Di sini test of normality atau hasilnya hasil dari uji normalitasnya itu sudah ada. Hasilnya bisa kita lihat di pengujian data analysis data. Jika hasil nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Begitupun juga sebaliknya. Jika data yang digunakan kurang dari 0,05, data tersebut tidak normal. Kita lihat hasil tersebut. Data yang digunakan di sini ya, lebih dari 0,05 data yang kita gunakan di sini. Kenapa kita perhatikan? Karena data yang kita gunakan kurang dari 0,05 atau kurang dari 50. Sudah terjawab kan? Berarti data yang kita pakai di sini masuk data yang terdistribusi normal, karena data yang kita gunakan ini signifikannya sudah lebih dari 0,05. Selanjutnya, setelah uji normalitas, masuk di yang kedua yaitu uji homogenitas, yaitu atau heterogen. Yang diperhatikan di sini juga adalah nilai signifikasinya. Ketentuan dari uji heterogen. Jika signifikasinya yang diperoleh salah 0,5, maka variasi setiap sampel sama, yaitu atau mungkin begitu juga sebaliknya. Jika signifikasi yang diperoleh kurang dari 0,5, maka variasi setiap sampel tidak sama atau tidak homogen. Lanjut, hasilnya lebih dari 0,25. Jadi bisa dikatakan yaitu data yang kita pakai atau data yang kita uji saat ini bisa dikatakan homogen karena yang ketentuan nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Yang itu hasilnya 0,87. Setelah sekian uji dari batas, ujinya telah berhasil. Terus kita kembali. Tentunya sebelum kita masuk uji yang berikutnya, yaitu uji multikolinearitas atau korelasi antar independen. Kita masuk di analis, masuk regression, masuk di linear. Kita tekan save. Kita cabut semua centangnya, langsung kita tekan continue, masuk di plots, kemudian masuk di plots, spread, kita masukkan spread di X, dan yang spreadsheet di Y. Kita centang histogram dan normal probability plot, langsung kita tekan continue. Kemudian masuk di statistik,
kita centang durbin, dan collinearity diagnostic. Kita tekan continue lalu oke. Nah, hasilnya akan muncul sendiri. Kita lihat hasilnya. Nah, setelah di output yang kita perhatikan di sini adalah nilai koefisiennya untuk uji multikualitas. Apa ketentuan uji multikualitas? Keuntungannya yaitu ketentuannya itu jika nilai toleransinya kurang dari 0,01 maka jika kurang dari 0,01 berarti dapat dikatakan bahwa terjadi multikolerivitas. Sedangkan jika nilainya lebih dari besar dari 10, di situ juga dapat dikatakan nilai kolerivitas. Yang perhatikan di sini adalah toleransi. Nilai toleransinya yaitu lebih dari 0,01. Berarti nilai toleransinya terhadap suhu terjadi multikolerasi. Itu pun dengan pH-nya nilai toleransinya lebih dari 0,01. Sedangkan nilai FIB-nya kurang dari 10. Berarti dapat juga dikatakan bahwa natrium tidak terjadi multikolerasi terhadap suhu di pH-nya. Kurang dari 10. Nah, setelah dari uji multikolerasi, kita kembali ke datanya. Kita tekan analis, kemudian regresi, linear, kita tekan save, kita centang kembali. Yang dicentang itu understandized, kemudian kita centang kembali standarisasi, kemudian kita tekan continue. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita ambilkan dulu hasilnya. Restnya ada. Kita masuk di transform, kemudian transform yaitu compute variable. Kita isi di menu target variable yaitu ABS underscore res. Kemudian kita mengisi di numeric expression ABS dalam kurung, kemudian kita tekan understandizernya, kita tekan 2 kali. Kemudian balas kurung, dan kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul outputnya, kita ambilkan dulu outputnya. Nah, ABS-nya sudah muncul. Kemudian kita masuk kembali di analis, masuk di regresi linear. Kemudian kita ganti natriumnya ini. Kita masukkan ABS restnya tadi ke menu dependen. Kemudian kita klik menu, kemudian kita klik OK. Setelah kita masukkan, kemudian kita tekan plots, kemudian klik understand, kita lepas centangnya, kemudian continue.
Kemudian kita oke, outputnya akan keluar. Dan kita perhatikan model hasilnya, outputnya. Kita perhatikan outputnya, hasil outputnya sudah keluar. Kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu kita masuk di uji autokorelasi. Pada uji ini atau uji autokorelasi ini bahwa dengan menggunakan metode Durbin Watson dikarenakan data yang digunakan bukan merupakan data time series, yaitu data yang diambil dalam kurun waktu tertentu, dan sebaliknya uji autokorelasi ini digunakan jika data yang digunakan data-data observasi, sedangkan data yang didapatkan ini diperoleh melalui percobaan secara bentuk atau secara bersama-sama atau waktu yang bersamaan, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson. Data yang saya gunakan adalah data percobaan serentak, sedangkan data untuk autokorelasi adalah data observasi sebelumnya. Setelah uji kolerasi, kita masuk di uji simutan. Nah, sekarang kita masuk di menu outputnya. Pada uji simutan ini yang diperhatikan adalah ANOVA-nya, ketentuannya pada ujinya, yaitu adalah apabila nilai sigma kurang dari 0,05, maka model data yang digunakan terdapat pengaruh terhadap variabel secara simutan terhadap Y. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka model data yang digunakan tidak terdapat pengaruh terhadap variabel X secara simutan terhadap Y. Kita lihat hasil outputnya pada tabel ANOVA. Diperlihatkan bahwa nilai sigma lebih dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa nilainya itu normal. Modelnya itu normal. Atau data yang digunakan itu tidak ada pengaruh terhadap perbedaan suhu, karena nilainya itu, nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05. Kemudian setelah diuji, kita masuk di koefisien A ini. Yang diperhatikan di sini adalah signifikasinya. Kita lihat ketentuan di uji T ini. Ketentuannya adalah apabila nilai sigma kurang dari 0,05, maka model data yang digunakan terdapat pengaruh terhadap variabel X secara simutan terhadap Y. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka model data yang digunakan tidak terdapat koefisiennya. Nilai signifikasi untuk suhu lebih dari 0,05 jika dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan ini tidak ada pengaruh terhadap suhu atau natrium. Begitu juga sebaliknya, nilai signifikannya pH 0,05, jadi data yang digunakan tidak ada pengaruh terhadap suhu. Itu di uji BS. Selanjutnya kita lanjut, yaitu setelah uji T-nya kita masuk ke
uji koefisien determinasi. Perhatikan hasil outputnya. Yang diperhatikan di sini untuk koefisien determinasi adalah di tabel model summary. Yang diperhatikan itu R square. Ketentuan untuk koefisien determinasi ini adalah jika nilai dari R square 1 atau 1, data yang digunakan itu kita dapat lihat bahwa nilai dari R square-nya itu 0,693. Berarti hampir mendekati 1. Bisa dikatakan bahwa data yang digunakan ini kurang lebih 100% tidak valid karena hampir mendekati, bisa dikatakan valid. Untuk pertanyaan yang diajukan, apakah ada pengaruh suhu dan pH terhadap unsur-unsur kimia? Uji kali ini pada reaksi berganda ini bisa ditentukan rumus yang diambil dari koefisien A dan ANOVA A. Rumus yang digunakannya itu Y sama dengan A tambah B kali 1 tambah B kali 2 tambah titik-titik. Di sini kita lihat bahwa Y sama dengan yang saya katakan tadi rumusnya BX1 ditambah BX2. Jadi di sini Y itu natrium. Di sini itu natrium atau unsur yang lainnya. Supaya ada pengambilan data di sini, saya mengambil data natrium. Untuk pengaruhnya kita lihat di koefisien A. ANOVA, nilai ANOVA A. Kita untuk mengisi A ditambah BX 1 ditambah BX 2, kita perhatikan di nilai koefisien A dan ANOVA A. Untuk nilai A nya kita ambil di 0,304 koefisien A nya. Nol koma 304 ditambah dalam kurung 0,001. Balas kurung. Dalam kurung lagi untuk X kita lihat di ANOVA A, regresinya 0,008.
0,008 balas kurung. Dan ditambah, kemudian ditambah pH-nya itu 0,042 dikali dengan 0,003. Kita dalam kurung hasilnya tadi itu min 0,042 balas kurung dikali dengan 0,003 balas kurung. Untuk menjawab pertanyaan apa pengaruh suhu tadi, kita dapat lihat rumusnya di sini. Ada rumus yang didapat dari hasil output dari koefisien A dan ANOVA A-nya. Sekian dari saya, kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan itu yang karena itu yang bisa jelaskan. Soal kesalahan dalam hal bicara mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.